Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi COVID. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Mariana Ulfa dengan NIM 2018 5310098. Yang kedua Jalur Armi Laksono dengan NIM 2018 53102, dan saya sendiri Dika Mufti Andindia dengan NIM 2018 106, dan teman saya Mia Ayu Andarini dengan NIM 2018 112. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian COVID. COVID atau biasa disebut Control Objective for Information and Related Technology adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor atau pengguna atau user dan manajemen untuk menjembatani gap antar resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Selanjutnya yaitu kriteria informasi berdasarkan COVID. Yang pertama, efektivitas. Informasi yang diperoleh harus relevan dan berkaitan dengan proses bisnis, konsisten, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Yang kedua, efisiensi atau efisien. Penyediaan informasi melalui penggunaan sumber daya yang paling produktif dan ekonomis yang optimal. Yang ketiga, confidentiality atau kerahasiaan, berkaitan dengan proteksi pada informasi penting dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak otorisasi atau tidak berwenang. Yang keempat, integrity atau integritas, berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan data atau informasi dan tingkat validitas yang sesuai dengan ekspektasi dan nilai bisnis. Yang kelima, availability atau ketersediaan, yaitu fokus terhadap ketersediaan data atau informasi ketika diperlukan dalam proses bisnis, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Ini juga terkait dengan pengamanan atas sumber daya yang diperlukan dan terkait. Yang keenam, compliance atau kepatuhan, pemenuhan data atau informasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dan rencana perjanjian atau kontrak untuk proses bisnis. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, reliability atau handle, fokus pada pemberian informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dan pemenuhan kewajiban mereka untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya yaitu komponen kontrol objektif. Berdasarkan IT Governance Institute 2012, framework COVID disusun dengan karakteristik yang berfokus pada bisnis atau business focus. Pada edisi keempatnya ini, COVID Framework terdiri dari 34 high level control objective, dan kemudian mengelompokkan proses tersebut menjadi 4 domain. Keempat domain tersebut antara lain yaitu 1. Planning and organization, acquisition and implementation, delivery and support, dan monitoring and evaluation. Selanjutnya adalah planning and organization atau perencanaan dan organisasi. Mencakup strategi, taktik, dan identifikasi kontribusi terbaik TI demi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya acquire and implement atau pengadaan dan implementasi. Untuk merealisasikan strategi TI perlu dilakukan pengidentifikasian, pengembangan, dan perolahan solusi TI sesuai dengan yang akan diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Selanjutnya delivery and support atau pengiriman layanan dan dukungan. Domain ini fokus terhadap penyampaian jasa yang sesungguhnya diperlukan, termasuk penyediaan layanan, manajemen keuangan, dan kontinuitasnya, serta dukungan kepada user dan manajemen data dan fasilitas operasi. Selanjutnya manfaat menggunakan COVID.
Pertama, dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna atau user dengan cara membantu menutup kesenjangan antara kebutuhan bisnis, resiko, kontrol keamanan melalui peningkatan pengamanan dan mengontrol seluruh proses TI. Kedua, audit dapat memberikan arahan yang berorientasi pada bisnis, dan karena itu business owner dan manajemen termasuk juga auditor dan user. Ketiga, audit memberikan Anda kontrol dengan mana Anda dapat mengukur proses yang terkandung dalam ISO 17799 dan ITIL dan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses. Selanjutnya yaitu perbandingan kedua jurnal, di mana pada jurnal pertama membahas tentang COVID 4.1 yang digunakan sebagai sistem accounting sehingga proses pembukuan perusahaan menjadi lebih aman karena mencegah kehilangan data. Aplikasi accounting ini diuji dengan satu domain yaitu delivery and support. Diharapkan penelitian menggunakan delivery and support ini bisa menemukan gap atau kesenjangan serta dapat menetapkan tingkat kematangan dan mencari tahu keselarasan proses bisnis terhadap investasi TI. Dan pada jurnal yang kedua itu membahas tentang COVID-5, di mana pada COVID-5 ini menggunakan aplikasi ESKP. Dengan dilakukannya audit tata kelola keamanan informasi menggunakan framework COVID-5 akan memberikan informasi kepada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung mengenai hasil analisa aplikasi tersebut. Secara sederhana, aplikasi ini membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari IT dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, penggunaan COVID sangat membantu proses audit tata kelola keamanan informasi. Oleh sebab itu, penggunaan COVID sangat diperlukan agar hasil yang didapatkan oleh perusahaan menjadi sesuai harapan serta menguntungkan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.